Oke guys, selamat datang kembali di channel ini ya. Jadi di video kali ini gue mau ngebuat arahan untuk para newbie ya, yang mau berkembang dan mau bermain Seven Knights Korea tapi nggak ngerti bahasanya ya. Jadi ini sebuah arahan untuk kalian gitu ya, guide lah bisa dibilang gitu. Oke, yang pertama kalian itu kan newbie ya, dan pasti namanya newbie di Korea ini, di Seven Knights Korea ini pasti dikasih buff newbie ya. Kalau gue tuh bilangnya buff newbie ya, karena check-in kalian itu bakal banyak banget ya, dan kalian bakal dapet yang namanya Awaken Hero normal ya, secara gratis. Awaken normal hero secara gratis ya. Gue lupa sih lebih tepatnya berapa, mungkin ada 9 atau 8 hero ya. Tapi yang kalian butuhin tuh, sementara yang kalian butuhin lebih dari itu. Tapi tenang aja, kalian bakal dapat banyak shard dari buff newbie ya, dan itu kalian kumpulin untuk mengawaken ya hero-hero lainnya yang kemungkinan besar kalian butuhkan setelah gue jelaskan nanti ya. Nah sebelum itu, pertama-tama kalian nih pasti punya ruby banyak kan, namanya kalian player newbie kan, pasti tiap login ruby, tiap login ruby, tiap login ruby. Nah tolong ya, rubinya jangan kalian gunakan untuk kostum, untuk gacha gitu. Jangan dulu ya. Jadi gue saranin untuk kalian itu lebih ke mastery kayak. Karena mastery di sini ada 5 page ya. Dan gue pun juga belum kelar gitu. Gue cuma tinggal 3 ini ya. Karena gue nggak ngelarin karena pada saat itu gue ruby gue pakai untuk kostum dan untuk gacha ya. Gue tergiur juga akhirnya kan ya. Hilaf gitu gue. Tapi gue sadar gitu kalau gue butuh mastery, makanya mungkin sekitar seminggu lagi ini mastery bakal full sama gue, insya Allah ya, mungkin. Jadi mastery ini penting ya untuk kalian, untuk newbie ya, penting. Dan di sini udah gue buat semua ya mastery yang versi gue ya. Jadi jika kalian ada yang mau nanya mastery ini itu ya gue bisa kasih ya. Cuman nanti ya tunggu mastery gue kelar baru gue bisa kasih. Oke, langsung aja ya. Karena gue di sini kan udah nyatet lumayan banyak nih catatan, ada hero-hero normal dan SP hero juga yang kalian butuhkan ya. Oke, untuk pertama-tama ya, kita mulai dari SP hero dulu yang paling dikit deh ya. Untuk pertama-tama SP hero itu kalian butuh Jeff Awaken ya. Jeff Awaken ini untuk hitter PvE ya. Dia itu bisa dipakai untuk CT, bisa sebenarnya CT, maupun bisa dipakai untuk hitter daily dungeon ya. Penting ya. Jadi bagi kalian yang mau Jeff, bisa untuk hitter ya, bisa kalian ambil ya. Kalau yang ada dapat gratisan special hero bisa kalian ambil. Tapi gue lebih menyarankan kalian ambil Shen ya. Gue lebih menyarankan kalau misalkan nanti ada dua gitu, misalkan kalian dapat special hero, kalian dapat normal hero awaken, jadi gue saranin kalian ambil yang Shen aja. Yang special hero nya tuh kalian pakai untuk yang lain aja gitu, maksudnya karena Shen ini kan udah ada might ya, might awaken ya. Karena kalian newbie, kalian bisa lah langsung awaken dia nih dengan nyelesain misi-misinya, dapetin shardnya lebih gampang ya. Jadi gue saranin untuk awaken si might Shen ini dulu ya. Dia kepake kok di semua PvE ini. Untuk yang meta sekarang itu Shen, jadi Shen aja yang kalian buat, oke? Nah, lanjut ada Melchior ya. Melchior ini kepake untuk PvE, PvP pun juga dia kepake. Nah, kalau untuk PvE ini dia itu ada increase lethal sama crit damage sebanyak 60%. Jadi penting ya. Lalu ada Rachel. Ya, mana Rachel? Nah, ini dia. Rachel ini untuk CD ya, untuk ya semacam kayak Seek lah gitu, atau kalau di New World ya, di yang Seven Knights New World itu Aris ya, semacam Aris lah gitulah ibaratnya. Dia ini CD Reduxer sekaligus ada lethal damage ya 40%. Ini 40% kalau kalian nggak punya terdedik. Kalau kalian punya terdedik jadi 80%. Singkat gue jadi 80% ya. Terus ada Miho. Miho itu hitter. Sebenarnya dia hitter PvE untuk semuanya, sama kayak Jeff. Sama kayak Jeff tapi lebih sakit Miho daripada Jeff. Cuman sekarang udah bukan eranya Miho lagi, tapi Might Shen. Tapi tetap gue sarankan kalian untuk ambil karena
suatu saat Miho pasti akan di Might Awaken ya. Suatu saat ya, masih lama mungkin ya. Lalu ada Orly ya. Orly ini itu mana Orly? Dia ini itu untuk kita pakai untuk ultinya ya. Ultinya dan pasifnya itu anti debuff lah pokoknya lah segala macam lah, anti refleks segala macam. Nah, terus untuk ultinya ini ketika udah full bar ya, nambahin critical damage kita 60%. Jadi penting banget. Penting banget Orly ini untuk di mode PvE. Di PvP pun juga kadang masih ada yang make ya. Lalu ada Kagura. Kagura ini itu bisa berguna di PvP dan PvE. Dan kalau untuk PvE kita ngambil lethal damage-nya. Jadi increase lethal damage 100%, tapi khusus untuk physical sebanyak 5 turn. Jadi khusus untuk misalkan hitter kalian physical tuh kayak Shen gitu kan. Itu dia increase physical attack-nya sebanyak 100% gitu kan. Nah, gokil nggak tuh? GG kan. Lalu ada Klemis. Klemis ini itu dia itu damage reducer ya. Jadi ketika ada incoming damage dia ngeriduk sebanyak 50%. Terus juga dia increase damage ke all unit ya sebanyak 60% selama 4 turn ya. Penting ya. Ini itu skill yang ini ya nih. Nih skill ini penting, kalian harus sering-sering pakai. Kalau misalkan habis pakai gitu. Penting itu. Sekarang kita beralih ke hero biasa ya, normal. Kalau Shen tadi kan gue udah cukup bilangin ya. Jadi kita lanjut aja, yaitu ke Velika. Velika itu yang mana ya? Gue nggak punya Velika soalnya, karena gue ganti ya. Hitter gue kan physical. Mau masa hitter physical sih emang gue nggak punya nih hero. Nah, ini dia tadi. Nih, Velika. Kalian butuh pasif dan juga ultinya, terutama ultinya ya. Ultinya itu pokoknya nambahin lethal damage deh, ya. Dia nambahin lethal damage. Pokoknya increase segala macam attack itu sebanyak 110% ya. Sebanyak 110% dan 10 kali ya. Terus additional dia sampingannya, efek sampingannya juga itu dia nambahin 40% damage selama 4 turn ya untuk hitternya. Lalu ada Sick ya. Kalau Sick gue rasa kalian tahu kok, untuk CD Reduxer juga, tapi versi normal hero. Dan dia juga anti stun ya. Anti stun gue tapi nggak tahu sih dia selama berapa turn anti stunnya. Terus ada juga Soy. Soy itu nambahin lethal damage sebanyak 30%. Mana dia Soy? Soy itu nambahin lethal damage sebanyak 30%. Tapi kalau kalian punya turn-nya jadi 60% ya. Mantap sekali. Ya, terus ada Hivenia. Hivenia ini CD Reduxer ya. Dia ini CD Reduxer sekaligus nambahin increase attack apa ally kalian itulah pokoknya. Gua gimana ya bahasanya, susah gitu ya. Sebanyak 25% ya selama 4 turn. Tapi kalau kalian mau jadiin dia sebagai CD Reduxer, kalian harus punya terjadi kayak dia, baru bisa jadi CD Reduxer. Kalau enggak ya dia nggak bisa ya. Terus ada Helenia. Kalau Helenia itu kepake di CR. Mana dia Helenia? Nih. Helenia itu kepake di CR sebagai taunting dan tank tentunya ya. Lalu ada Lee. Lee ini sebagai support Celestial Tower atau CT ya. Lalu ada Yuri. Ini penting banget nih Yuri sekarang. Yuri itu pasif ya, nambahin lethal damage sebanyak 60%, tapi hanya untuk hitter kalian ya. Dan durasinya permanen. Makanya kenapa gue bilang ini penting, durasinya permanen. Jadi kalian ambil dulu aja ya. Kalian ambil dulu. Di build aja dulu sambil nyari terdediknya. Terdediknya lebih nambah terdedik lebih gila lagi deh. Gua nggak punya soalnya. Lalu ada Lucy. Kalau Lucy ini untuk increase awaken ya, increase awaken Gauk ya. Ini Lucy. Lalu setelah Lucy itu ada Neza. Neza itu kalian harus punya terdediknya, karena dia nanti kepake untuk di Gallius Raid sebagai awaken. Yang awaken Gauknya itu kalian reduce gitu, kalian kurangin. Ya entah pakai skill, entah pakai basic attack, itu kalian bisa pakai Neza. Pengganti Nezanya ini juga bisa pakai Aragon. Kalau kalian nggak tahu Aragon yang mana itu yang ini nih. Ini Aragon nih. Gua kasih tunjuk kalian. Ini bukan dia, ini Rook anjing. Ini Aragon. Tapi versi Awaken-nya ya. Terus kalian juga butuh Rook ya. Rook ini itu anti kalau nggak salah Rook ini anti CD deh kalau nggak salah. Iya benar.
anti CD. Jadi ketika kalian mau di increase CD-nya gitu, misalkan kayak pakai skillnya Velika lah atau skillnya dari Gallius itu tuh ya kan, ya kalian bisa ngilangin. Jadi nggak kena gitu, nggak kena. Pokoknya imun deh, imun. Terus ada Claw. Kalau Claw ini itu untuk daily dungeon support ya. Dia support di daily dungeon fungsinya, dan bisa dapat apa sih, void gitulah pokoknya. Gua kurang begitu paham sama skillnya dia. Terus ada juga sniper ya. Sniper ini untuk support di daily dungeon juga ya. Karena dia itu increase critical dan damage juga sebanyak 50% ya. Terus ada Hayong juga. Mana Hayong? Hayong ini untuk Gallius Raid ya. Dia healer sekaligus anti blind ya. Healer, anti blind, dan increase damage juga sebanyak 50% untuk Gallius Raid. Setelah Hayong itu ada Mei ya. Mei juga ini sebenarnya pengganti sih ya. Kalau Mei ini itu dia increase total damage sebanyak 60%. Di Gallius Raid kepake juga biasanya. Cuman kalau squadnya itu Rook dan Aragon ya, baru makanya dia. Lalu ada Asura ya. Ini Asura nih. Kalau Asura ini untuk WB ya. WB yang apa tuh, yang dragon itu, gue lupa namanya apa. Anti paralyze dia. Terus ada Jack. Jack ini itu stone ya, untuk imun jadi batu ya, imun maling kundang nih dia. Kalau Jack itu imun maling kundang pokoknya. Ya kalian ngerti lah maksud gue lah ya. Gue bingung jelasinnya. Pokoknya bidam, atau lagi bidam ya. Mana bidam? Bidam kamu mana ya? Bidam butuh turretnya sebenarnya, cuma gue nggak punya turretnya. Dia ini untuk hitter Celestial Tower atau hitter CT ya. Dia penting untuk hitter CT. Kalau kalian nggak punya hitter CT, cuma karena kalian punya Shen, jadi ini nggak dibutuhin sebenarnya. Kalau kalian punya Shen yang Might ya, tapi bukan Shen yang biasa, yang Might Awaken, ini nggak dibutuhin. Oke, kita lanjut ke Dakiao. Mana Dakiao? Dakiao ini anti shuffle formasi. Jadi anti ngerusakin formasi kalian lah Dakiao ini. Terus juga dia increase magic power 100%. Jadi misalkan hitter kalian itu magic, dia increase magic powernya sebanyak 100% ya. Terus ada yang terakhir itu special normal hero ya. Terakhir itu normal hero ada Lina ya. Ini dia. Lina ini untuk ya damage, increase damage lah ya, sama healer ya. Biasanya di raid dipakainya. Khusus raid ya dia. Ya sekiranya kayaknya gue rasa itu sih hero-hero yang penting untuk para newbie ya. Gue nggak tahu deh sisanya apa, tapi setahu gue itu hero-hero core-nya yang perlu kalian dapetin gitu, yang bisa didapetin untuk sekarang ya. Bisa kalian kejar lah itu hero-heronya. Hero-hero penting untuk PvE. Kalian harus fokus ke PvE-nya dulu. Kalau kalian udah fokus ke PvE kalian udah ngerasa bagus, nah PvP-nya pasti bagus. Percaya dah sama gue. PvE bagus, PvP pasti bagus. Selalu aja. Ini sore nih gue batuk mulu nih. Gue lagi pilek ya, lagi sakit. Jadi ya gitu deh. Gue juga mau sempet-sempetin aja ngebuat, karena ya bagus gitu kalau misalkan emang ada newbie yang emang pengen berkembang, yang emang pengen main game ini. Karena game ini tuh adiktif banget ya. Sangat ngebuat ketagihan banget, dan emang bagus juga gamenya. Kalian patut dimainin juga, ini game memang parah, gila, bagus banget. Gue demen banget sama ini game. Sorry kalau misalkan ngomong gue tuh ada yang kecepetan atau yang terbata-bata ya, karena gue itu masih latihan nulis skrip ya, dan gue bacain skripnya juga bingung gitu ya. Jadi apa, masih agak terbata-bata jadinya, karena bingung sama tulisan gue sendiri gitu ya. Jadi kayak gugup gitu jatuhnya ya, goblok emang, stupid ya. Ya mungkin sampai segini aja video gue. Semoga bermanfaat buat kalian ya, para newbie ya, maupun yang udah lama main tapi masih gak ngerti ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan mungkin kedepannya gue akan bikin video yang sama ya, tentang Seven Knight juga, atau mungkin game-game lain juga. Karena gue gak main Seven Knight doang, tapi gue main game-game lain juga ya. Tapi khususnya untuk di Seven Knight Korea ini, mungkin ketika ada hero-hero baru atau ada update-update baru, gue akan mereview secepatnya ya. Jadi ya untuk video kali ini mungkin sampai di sini aja. Makasih banget buat kalian yang udah mau nonton video ini. Jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian yang main juga
biar mereka tahu ya channel ini ya. Jadi channel ini jadi berkembang, jadi lebih bagus lagi ya. Gua akan tingkatin lagi. Ya, sampai di sini aja guys. Have a good day. Bye. いつもどうしていいのか